Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Tahun 2012, di pesisir Juwana, Pati, warung pecel lele Busri di jalur Pantura itu selalu diserbu pembeli. Ramainya bukan main, sampai antrian meluber ke jalan. Banyak yang bilang sambelnya pedesnya nendang, bikin ketagihan. Tapi sesekali ada yang ngeluh. Katanya ada bau anyir tipis di tenggorokan setelah makan. Kata orang-orang pesisir, pesugihan kera Pulau Seprapat itu emang beda. Cuma mau nempel ke pendatang, gak mempan buat orang Juwana asli. Dan Busri, dia pendatang. Waktu dia dulu menyeberang ke Pulau Keramat itu, dia gak tahu seberapa mahal harga yang harus dia bayar. Warung pecel lele Busri tadinya biasa-biasa aja. Letaknya di pinggir jalur Pantura Juwana, Pati. Cuma salah satu dari banyak warung makan yang bersaing. Busri, seorang wanita paruh baya dengan kulit sawo matang dan senyum ramah, adalah pendatang. Dia datang ke Juwana beberapa tahun lalu, mencoba peruntungan dengan membuka warung makan. Awalnya, hidupnya pas-pasan. Warungnya cuma ramai pas jam makan siang atau malam minggu, selebihnya sering sepi. Dia sering kelihatan murung, ngitung-ngitung pemasukan yang kadang gak cukup buat nutup kebutuhan sehari-hari. Namun, semua itu berubah total. Suatu malam, sekitar pertengahan tahun 2012, Busri pamit sama suaminya kalau dia mau pergi sebentar. Gak jelas mau kemana, cuma bilang ada urusan penting. Dia pergi diam-diam, ditemani seorang dukun pesisir yang namanya udah santer di telinga warga, Mbah Karto. Dukun itu dikenal punya ilmu hitam, sering bantu orang-orang yang pengen cepet kaya. Busri dan Mbah Karto menyeberang ke Pulau Seprapat, sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang diselimuti cerita-cerita mistis. Konon, di sana bersemayam ketek-ketek hitam gaib yang bisa mendatangkan kekayaan. Busri pulang 3 hari kemudian. Wajahnya pucat, matanya merah kayak habis nangis semalaman. Dia nggak banyak bicara, cuma bilang kalau urusannya udah beres. Sejak kepulangannya, ada perubahan drastis di warung pecel lelenya. Warung Busri mendadak ramai nggak karuan. Setiap hari, dari pagi sampai malam, antrean pembeli mengular. Kursi-kursi selalu penuh. Orang-orang rela nunggu demi sepiring pecel lele sambal merah yang katanya pedasnya nagih. Sambelnya emang punya rasa yang khas. Pedasnya nyegrak, manisnya pas, dan bikin lidah kayak kesetrum, pengen nambah terus. Tapi, beberapa pelanggan yang lebih peka, kadang ngeluh ada bau anyir tipis yang menyisakan di tenggorokan mereka setelah makan sambal itu. Bau anyir yang susah dijelaskan asalnya. Para karyawan Busri, termasuk Mas Bowo dan Mbak Lastri, jelas senang. Bonus sering turun, pekerjaan jadi lebih banyak, dan Busri jadi lebih sering senyum. Tapi, ada satu kebiasaan aneh Busri yang mulai mereka perhatikan. Tiap subuh, sebelum warung buka, Busri selalu ada di dapur sendirian. Dia melarang keras siapapun masuk dapur saat itu. Mas Bowo, yang kadang kebangun lebih awal buat siap-siap, sering ngintip dari celah pintu dapur. Busri terlihat lagi jongkok di depan cobek sambal yang besar, sambil menggaruk-garuk lengannya sendiri. Terkadang, dia terlihat meludahi cobek itu, sambil komat-kamit. Bukan ludah biasa, tapi ludah yang kental, berbau aneh. Dan Mbah Bowo yakin itu bukan ludahnya sendiri. Suatu pagi, Mas Bowo nggak sengaja dengar Busri berbisik lirih. "Ini jatahmu, Nak. Jangan sampai kurang." Suaranya serak, kayak orang lagi ngomong sama seseorang, padahal di dapur cuma ada dia sendiri. Singkat cerita, kecurigaan mulai muncul. Keramaian warung itu, sambal yang rasanya aneh, dan kebiasaan Busri yang misterius. Ini semua bukan cuma keberuntungan biasa. Ada sesuatu di balik semuanya. Sesuatu yang gelap dan menjijikan. Setelah kejadian subuh itu, suasana di warung Busri terasa berbeda bagi Mas Bowo. Dia jadi lebih waspada. Setiap gerak-gerik Busri selalu dia perhatikan. Bau anyir yang dulu samar, kini terasa lebih pekat, terutama di dapur. Bukan cuma bau anyir ikan, tapi ada bau lain yang susah dijelaskan. Teror mulai mengintai.
Awalnya cuma suara-suara aneh. Mas Bowo dan Mbak Lastri, para karyawan, sering dengar suara geraman pelan dari arah dapur, terutama pas warung udah sepi atau tengah malam. Geraman itu terdengar rendah, seperti binatang buas yang lagi bersembunyi. "Tikus kali Mas," kata Mbak Lastri suatu malam mencoba menenangkan diri. Tapi dia sendiri kelihatan takut. "Tikus mana segede itu suaranya, Mbak?" balas Mas Bowo yang juga merinding. Suara geraman itu makin sering terdengar. Kadang disusul suara cakaran keras di dinding dapur atau di atas atap. Kayak ada hewan besar yang lagi mengamuk. Pas mereka cek, nggak ada apa-apa. Cuma bekas cakaran-cakaran halus di dinding. Kayak bekas kuku panjang dan tajam. Suatu malam, Mas Bowo lagi ngepel dapur setelah warung tutup. Lampu dapur cuma nyala remang-remang. Udara dingin banget, padahal lagi musim panas. Tiba-tiba, dia ngerasa ada yang ngeliatin. Perasaan itu kuat banget, bikin bulu kuduknya berdiri. Dia langsung berhenti ngepel, muterin pandangan. Gak ada siapa-siapa, cuma peralatan dapur yang tertata rapi. Tapi, dari pojok dapur yang gelap, dia lihat bayangan. Bayangan besar, berbulu. Bentuknya samar-samar, tapi Mas Bowo yakin itu bukan bayangan manusia. Bayangan itu bergerak cepat, melesat ke atas, lalu menghilang di atap dapur. Jantung Mas Bowo langsung copot. Dia cuma bisa berdiri mematung. Tongkat pel di tangannya jatuh ke lantai. Klontang! Suara nyaring itu menggema di dapur yang hening. Dia dengar suara geraman lagi. Kali ini dari atap. Lebih dekat, lebih jelas. Dan disusul suara cakaran keras yang bikin genting dapur bergeser. Mas Bowo langsung lari pontang-panting keluar dari dapur. Gak peduli lagi piring kotor yang numpuk. Gak peduli lagi sama warung yang belum beres. Yang penting, dia harus keluar dari sana. Besok paginya, Mas Bowo cerita ke Mbak Lastri tentang apa yang dia lihat. Mbak Lastri cuma melongo, wajahnya pucat. Jangan-jangan itu kera penunggu pulau seperapat, Mas. Mas Bowo kaget. Maksudnya? Mbak Lastri berbisik. Warga sini udah lama ngomongin kalau Bu Sri dulu pernah nyebrang ke sana buat pesugihan. Katanya dia pelihara ketek hitam gaib. Mas Bowo cuma bisa diam. Semua teka-teki itu mulai menyatu. Bau anyir di sambal, suara geraman, cakaran di dinding, bayangan di atap. Dan kebiasaan Bu Sri yang meludahi cobek sambal sambil berbisik. Itu semua bukan kebetulan. Singkat cerita, Mas Bowo makin yakin ada sesuatu yang jahat di dapur ini. Dan itu berhubungan erat dengan Bu Sri, sambalnya, dan warung yang mendadak ramai ini. Dia harus mencari tahu lebih banyak sebelum semuanya jadi makin gila. Kecurigaan Mas Bowo dan Mbak Lastri makin menjadi-jadi. Suara geraman dan cakaran di dapur nggak kunjung berhenti, malah makin sering terdengar. Mereka bahkan kadang melihat bayangan hitam besar melintas cepat di sudut mata, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Suatu pagi, Mas Bowo datang ke warung lebih awal. Udara masih dingin, warung masih gelap. Dia berencana bersih-bersih dapur sebelum Bu Sri datang. Pas dia nyalain lampu dapur, dia langsung melotot. Di lantai, dekat cobek sambal yang besar, ada bekas jejak tangan. Jelas banget. Tapi bukan jejak tangan manusia. Ini jejak tangan berbulu, dengan kuku panjang dan tajam. Mirip jejak tangan kera. Mas Bowo langsung merinding. Jantungnya berdebar kencang. Dia jongkok, mencoba melihat jejak itu lebih jelas. Jejak itu masih basah, kayak baru dicetak. Dan dari jejak itu, tercium bau anyir yang sama persis dengan bau anyir di sambal Bu Sri. Dia langsung memotret jejak itu pakai HP-nya. Lalu, dia cepet-cepet ngepel lantai, berharap Bu Sri nggak melihatnya. Tapi di dalam hati, dia makin yakin. Apa yang dia dan Mbak Lastri curigai, itu nyata. Kera gaib itu benar-benar ada di dapur mereka. Beberapa hari setelah itu, Bu Sri makin sering terlihat aneh. Dia sering mondar-mandir di dapur setelah maghrib, walaupun warung sudah tutup. Dia selalu mengunci pintu dapur, tapi Mas Bowo bisa dengar suara lirih dia komat-kamit dari dalam. Kadang, dia juga melihat Bu Sri meludahi cobek sambal, lalu mengaduknya perlahan,
Wajahnya serius, tegang, kayak orang lagi berinteraksi dengan sesuatu yang gak kelihatan. Mbak Lastri yang dulunya sedikit gak percaya, sekarang makin takut. Dia jadi pendiam, jarang senyum. Setiap kali ada suara aneh di dapur, dia langsung mematung. Matanya melotot. Dia bahkan sering ketakutan pas harus nyiapin bahan-bahan di dapur sendirian. "Mas, aku takut," bisik Mbak Lastri suatu siang. "Aku ngerasa ada yang ngawasin kita terus di dapur." Mas Bowo mengangguk. "Aku juga, Mbak. Kayaknya kita harus hati-hati." Mereka berdua mulai berhati-hati. Gak berani ngomongin masalah ini di depan Bu Sri. Mereka takut Bu Sri tahu kalau mereka udah curiga. Mereka cuma saling pandang penuh arti, berbagi ketakutan yang sama. Singkat cerita, teror itu makin jelas. Jejak tangan berbulu, suara geraman, bayangan di atap. Semua bukti itu mengarah ke satu hal, keragahib penunggu Pulau Seprapat. Dan Bu Sri, dia yang bertanggung jawab atas semuanya. Mas Bowo tahu, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian Bu Sri dengan kera itu. Teror di warung Bu Sri makin menjadi-jadi. Keramaian warung itu, yang dulunya jadi kebanggaan Bu Sri, sekarang mulai sedikit meredup. Bukan karena sambalnya gak enak lagi, tapi karena aura warung yang makin lama makin kerasa gak enak. Hawa dingin yang aneh, bau anyir yang makin pekat, dan bisik-bisik warga tentang pesugihan Bu Sri mulai bikin beberapa pelanggan ragu. Suatu siang, warung Bu Sri lagi rame banget. Semua kursi penuh. Antrean di depan kasir panjang. Mas Bowo sibuk ngangkatin piring kotor, Mbak Lastri sibuk ngelayanin pembeli. Tiba-tiba, dari arah tengah warung, gue dengar suara teriakan. Kenceng banget, bikin semua orang di warung langsung noleh. "Ah! Kera hitam bermata merah!" Seorang pelanggan pria paruh baya yang lagi asik makan pecel lele, tiba-tiba ambruk dari kursinya. Badannya kejang-kejang di lantai, matanya melotot, pandangannya kosong. Mulutnya berbusa, terus teriak-teriak nunjuk-nunjuk ke cobek sambalnya yang udah kosong. Dia jilat sambalnya, matanya merah, dia ketawa." Semua orang panik. Bu Sri langsung lari ngedeketin bapak itu. Dia coba nenangin, tapi bapak itu makin histeris. Dia terus nunjuk-nunjuk ke cobek sambal, seolah-olah ada sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Mas Bowo dan Mbak Lastri langsung mendekat. Dan pas Mas Bowo lihat cobek sambal itu, badannya langsung lemes. Di dasar cobek masih ada sedikit sisa sambal merah. Dan di sisa sambal itu ada pantulan. Pantulan wajah kera hitam bermata merah. Wajahnya seram, taringnya panjang, dan dia lagi senyum, seringai lebar. Sama persis kayak yang dia bayangkan selama ini. Nggak salah lagi, bukan cuma Mas Bowo yang lihat. Sosok kera itu benar-benar ada. Dia muncul ke pelanggan. Singkat cerita, bapak itu akhirnya dibawa pulang sama keluarganya. Dia pingsan. Setelah sadar, dia cerita kalau pas dia lagi asik makan pecel lele, tiba-tiba dia lihat ada kera hitam besar muncul di depannya. Kera itu matanya merah menyala, taringnya panjang. Kera itu menjilati sambal di cobeknya, terus ketawa. Kejadian itu bikin warung Bu Sri langsung sepi. Beberapa pelanggan yang dengar langsung pulang. Orang-orang mulai bisik-bisik. Gosip tentang pesugihan Bu Sri makin santer. Ada yang bilang Bu Sri pakai pesugihan kera Pulau Seprapat, tumbalnya nyawa. Bu Sri cuma diam, wajahnya pucat pasi. Dia nyuruh Mas Bowo dan Mbak Lastri bersihin semua kekacauan itu. Pas dia lewat, Mas Bowo bisa ngerasain hawa dingin yang lebih pekat daripada biasanya. Dan dari belakang Bu Sri, Mas Bowo yakin dia melihat bayangan kera besar mengikuti langkahnya. Malam harinya, Mas Bowo nggak bisa tidur. Kejadian bapak-bapak itu terus terbayang. Sosok kera hitam bermata merah itu yang dulu cuma dia lihat sekilas, sekarang udah mulai menampakkan diri ke orang lain. Itu artinya kera itu makin kuat, atau Bu Sri makin sering ngasih jatah ke dia. Mas Bowo mikir keras, ini semua nggak bisa dibiarin. Dia harus tahu apa yang ada di balik semua ini. Dan dia harus cepat,
sebelum teror itu menelan mereka semua. Setelah kejadian kesurupan itu, warung Busri benar-benar sepi. Gak ada lagi pelanggan yang datang. Orang-orang udah tahu tentang pesugihan itu. Bisik-bisik warga makin kencang, menyebut Busri melihara ketek setan. Busri jadi makin murung. Dia lebih sering ngurung diri di kamar, atau cuma duduk diam di pojok dapur, natap cobek sambal dengan pandangan kosong. Mas Bowo dan Mbak Lastri jadi nggak punya banyak kerjaan. Mereka cuma membersihkan warung yang kotor, tapi nggak ada lagi pembeli. Mereka jadi sering nganggur, cuma bisa duduk berdua, saling pandang khawatir. Tapi teror itu belum berhenti, justru makin mengerikan. Suatu malam, anak Busri, seorang gadis remaja yang masih SMP, tiba-tiba jatuh sakit misterius. Badannya demam tinggi, sering teriak-teriak gak jelas. Dia bilang dia mimpi buruk, diikutin kerah hitam bermata merah. Beberapa hari kemudian, kondisi anak Busri makin parah. Badannya kurus kering, kayak gak makan berhari-hari. Kulitnya pucat pasi, dan di sekujur tubuhnya muncul bekas-bekas cakaran halus. Cakaran itu mirip persis sama bekas cakaran yang Mas Bowo temukan di dinding dapur. Busri panik. Dia bawa anaknya ke rumah sakit, ke dukun, kemana-mana. Tapi nggak ada yang bisa nyembuhin. Dokter bilang nggak ada penyakit medis. Dukun bilang anaknya kena guna-guna. Singkat cerita, anak Busri meninggal dunia. Tubuhnya dingin, dengan bekas cakaran halus di leher dan lengannya. Wajahnya pucat, matanya melotot, seolah-olah dia meninggal dalam keadaan ketakutan. Warga Juwana makin yakin, itu tumbal yang diminta kera penunggu Pulau Seprapat. Konon, kera itu minta tumbal nyawa kalau yang punya perjanjian mulai lalai memberi jatah. Dan Busri, dia sudah terlalu sibuk dengan masalah warungnya, sampai lupa dengan perjanjiannya. Setelah anaknya meninggal, Busri jadi gila. Dia sering nangis sendirian, teriak-teriak minta anaknya balik. Dia sering ke dapur, meludahi cobek sambal, lalu menggaruk-garuk lengannya sendiri sampai berdarah. Dia ngomong sendirian, "Aku sudah kasih jatahmu, jangan ambil anakku." Mas Bowo dan Mbak Lastri nggak tahan lagi. Mereka lihat semua kejadian itu, dan mereka takut. Mereka takut akan jadi tumbal selanjutnya. Mereka akhirnya mutusin buat resign, kabur dari warung itu. Gak peduli lagi gaji atau apalah, yang penting mereka harus pergi dari sana. Malam itu mereka berdua pamit ke Busri. Busri cuma diam, matanya kosong. Dia gak ngomong apa-apa, cuma natap mereka dengan tatapan yang bikin merinding. Mas Bowo dan Mbak Lastri langsung pergi, gak noleh ke belakang. Mereka tahu mereka sudah melihat terlalu banyak, dan mereka nggak mau jadi korban selanjutnya dari pesugihan kera Pulau Seprapat. Setelah Mas Bowo dan Mbak Lastri pergi, warung pecel lele Busri benar-benar mati. Nggak ada lagi aktivitas di sana. Pintu warung terkunci rapat, jendelanya tertutup. Warung itu jadi sepi, gelap, dan diselimuti aura mistis yang pekat. Beberapa hari setelah itu, Busri menghilang tanpa jejak. Nggak ada yang tahu dia kemana. Suaminya bilang Busri pergi, tapi nggak tahu pergi kemana. Warga sekitar menduga Busri dibawa pergi oleh kera penunggu Pulau Seprapat sebagai tumbal terakhir. Warung itu akhirnya jadi bangunan kosong, terbengkalai. Orang-orang nggak berani mendekat, apalagi pas malam hari. Konon, kalau malam, dari dalam warung itu sering terdengar suara geraman dan cakaran. Dan kadang, ada bayangan kera hitam besar yang melintas di jendela. Pulau Seprapat juga jadi makin angker. Nelayan dan warga sekitar sana masih bersumpah. Kadang mereka melihat sosok kera besar berdiri di tepi pulau saat malam. Kera itu matanya merah menyala, dan dia terlihat kayak lagi menunggu sesuatu. Atau menunggu seseorang. Konon, kera itu sedang menunggu pendatang baru yang berani melanggar mitos. Pesugihan Pulau Seprapat hanya mau bekerja pada orang luar dan selalu menagih dengan nyawa. Itu adalah harga yang sangat mahal, dan Busri sudah membayarnya dengan tuntas.
Sampai sekarang, cerita tentang sambal air liur kera Pulau Seprapat masih jadi dongeng horor yang diceritakan turun-temurun di Juwana Pati. Sebuah pengingat tentang bahaya pesugihan dan tentang harga yang harus dibayar kalau berani bermain-main dengan dunia gaib. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa kekayaan yang didapat dengan cara kotor pada akhirnya akan menagih tumbal yang jauh lebih berharga. Dan Mas Bowo serta Mbak Lastri, mereka berdua adalah saksi hidup dari kekejaman pesugihan itu. Mereka bersyukur, mereka berhasil selamat. Tapi trauma itu, horor itu, akan terus menghantui mereka sampai akhir hayat. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.